Semangat pagi Kakang Teteh dulur sedanten, Sobat Karantina. Kembali lagi bersama saya Yusuf Nur Hadiansyah di acara Ngoper Gigi, Ngobrol Pertanian Pagi-Pagi. Nah, ini adalah podcastnya Karantina Pertanian Cilegon. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rabies dan HPR yang dilaluitaskan di Balai Karantina Pertanian kelas 2 Cilegon. Nah, sebelah saya sudah ada Dokter Hewan Melani Wahyu Adiningsi. Wah, FSI ketinggalan. Nah, beliau adalah subkoordinator karantina hewan di Balai Karantina Pertanian kelas 2 Cilegon. Semangat pagi, Bu Dokter. Semangat pagi. Wah, semangat sekali pada pagi hari ini. Harus semangat dong. Gini Bu Dokter, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang rabies nih. Nah, bisa dijelaskan nggak Dok ke pemirsa yang ada di rumah, apa sih rabies itu Dok? Wah, sebetulnya sepertinya Sobat Karantina itu pasti semua sudah tahu tentang rabies. Harusnya ya. Harusnya ya kan. Tapi sedikit kita ulik ya. Rabies itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dari famili Rhabdoviridae. Dia bersifat akut, menular dan menyerang susunan saraf pusat. Dan perlu diketahui juga bahwa rabies ini adalah bersifat zoonosis. Zoonosis. Iya. Nah, mungkin ada yang belum tahu nih Dok. Zoonosis itu apa sih Dok? Nah, bisa dijelaskan lagi Dok. Oke. Zoonosis itu adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya dari manusia ke hewan. Oh, jadi ada penyakit yang bisa ditularkan dari manusia ke hewan dan sebaliknya. Iya. Nah, untuk hewan-hewan yang termasuk penular rabies atau HPR ya bisa disebut. Bisa apa aja sih Dok hewan-hewannya yang tergolong HPR tersebut? Iya. Untuk penyakit rabies ini memang bisa menyerang semua makhluk berdarah panas termasuk manusia dalam hal ini, dan yang menularkan disebut dengan HPR atau hewan penular rabies. Seperti anjing, kucing, kera dan sebangsanya. Oke, ada jadi beberapa hewan yang hewan kesayangan yang kita rawat itu bisa tergolong HPR ya, bisa membahayakan kita juga. Membahayakan pemiliknya, manusianya. Nah, di karantina Cilegon sendiri Dok, kan banyak lalu lintas HPR nih pasti kan. Nah, apalagi dari daerah Jawa Barat. Nah, kita tahu semua dari Cianjur, Garut, Sukabumi, nah Sumedang juga suka dilantaskan ke Lampung atau ke Sumatera ya. Oh, ke Padang. Lebih tepatnya ke Padang ya. Oke. Ada persyaratan khusus nggak Dok untuk HPR yang mau dilalu lintaskan ke sana? Ya, karena daerah yang disebutkan Mas Yusuf tadi ya, seperti Garut, Sumedang, Cianjur, Sukabumi itu merupakan daerah tertular. Jadi untuk lalu lintas, yang pasti persyaratan pertamanya apa? Hewan harus sehat dong. Ya, pasti harus sehat. Sehatnya gimana caranya? Dibuktikan dengan adanya surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh dokter hewan berwenang di daerah asal. Yang pasti harus sehat. Kemudian yang kedua, kemudian selain itu juga hewan sudah divaksin. Dan itu biasanya dibuktikan dengan surat keterangan vaksin atau kartu vaksin. Sebetulnya ada lagi nih syaratnya, yaitu titer antibodinya otomatis harus protektif, dan biasanya dibuktikan dengan apa? Dengan surat keterangan hasil pengujian titer antibodi terhadap rabies. Jadi harus ada hasil dari titer antibodi tersebut ya, baru bisa dilalu lintaskan. Nah, kalau selama ini Dok yang ada di karantina Cilegon, apakah persyaratannya sudah dilengkapi atau ada aja nih yang bawa tapi masih terkendala? Saya syaratnya nih kurang ini. Ada nggak Dok? Pasti banyak ya kasus-kasus. Tetapi yang sebetulnya rata-rata mereka sudah tahu sih kalau untuk melalui lintaskan hewan itu mereka harus bawa SKKH, kartu vaksin. Nah, kendalanya satu nih, terkait dengan titer antibodi protektif. Titer antibodi tadi. Jadi karena memang belum semua dinas di daerah asal itu mampu menguji ELISA titer, iya kan? Kendalanya di situ, dan kemudian juga asal daerah. Akhirnya kita di sini monitoring, melakukan pengujian titer antibodi di UPT untuk ELISA di BKP kelas 2 Cilegon. Oke, berarti kita melakukan uji lagi di sini ya untuk monitoring. Untuk monitoring aja, Tapi memang mereka rata-rata belum membawa hasil uji lab. Satu daerah yang mungkin sudah membawa hasil uji lab dari Kabupaten Garut. Dari upaya yang sudah dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian kelas 2 Cilegon ini Bu? Nah, terkait dengan tadi ya kendala, kita belum mempersyaratkan titer antibodi protektif karena memang banyak
dinas daerah asal yang belum mampu, kita dalam hal ini Balai Karantina Pertanian kelas 2 Cilegon terus berupaya untuk meminimalisir risiko penyebaran penyakit rabies dengan melalui yang pertama, tentu saja itu yang pertama adalah koordinasi. Kita rutin sekali berkoordinasi dengan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan baik di daerah asal maupun di daerah tujuan. Nah, memang intinya koordinasi dan sinergitas itu sangat penting. Karena dengan koordinasi dan sinergitas kita itu merupakan PR besar kita bersama, ya kan? Bagaimana upaya kita untuk meminimalisir penyebaran penyakit rabies, karena memang Sumatera juga dalam hal ini memang sedang dalam upaya pembebasan rabies, ya kan? Nah, koordinasi itu terus-menerus dilakukan. Nomor HP pelayanan di karantina Cilegon itu 24 jam online. Non-stop ya? Non-stop, 24 jam selama 24 jam dalam 7 hari selama 30 hari. 1 bulan. 1 tahun. Iya. Nah, itu rutin. Jadi sebetulnya dokter hewan berwenang di dinas itu sudah nggak kaget kalau dihubungin sama petugas karantina tengah malam terkait dengan ini istilahnya ini SKKH asli atau tidak, kemudian nomornya betul atau jumlahnya dan lain sebagainya. Kalau memang terjadi selisih jumlah dan lain sebagainya, kita selalu berupaya menghubungi dengan dinas dokter hewan dinas berwenang. Kemudian kita baru-baru ini juga terus berupaya melakukan digitalisasi ketertelusuran tindakan karantina hewan melalui pemasangan microchip dan melalui aplikasi CIS. Cilegon Integrated System. Jadi ada aplikasi yang dibuat oleh Cilegon ya. Inovasi. Jadi pada prinsipnya memang benar-benar hewan yang sudah divaksin, sudah diperiksa kesehatannya oleh dinas berwenang itu adalah hewan yang benar-benar dibawa untuk dilaporkan ke karantina untuk menyeberang ke Sumatera. Itu adalah upaya-upaya BKP kelas 2 Cilegon. Nah, itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh karantina Cilegon, antara lain koordinasi tadi dengan dinas, kemudian ada inovasi itu pembuatan pemasangan microchip dan pembuatan aplikasi CIS. Mantap sekali nih inovasi yang dilakukan oleh karantina Cilegon. Kita mau ngebahas tentang CIS nih, tapi kayaknya kita bahas di video selanjutnya aja gimana. Nanti kalau untuk teman-teman yang penasaran apa sih CIS atau Cilegon Integrated System ini, kita bisa saksikan di video podcast selanjutnya. Baiklah Bu Mel, sepertinya perbincangan kita sudah sangat seru, tapi kita harus berpisah. Iya. Terima kasih untuk Bu Melani, dokter hewan Melani Wahyu Adiningsih, MSc. Oh ya, mungkin sebelum perpisahan ada kata-kata atau pesan yang disampaikan untuk pemirsa di rumah kira-kira. Sobat karantina dimanapun berada, jika ingin melintaskan HPR dari Jawa ke Sumatera, jangan lupa lapor ke karantina pertanian Cilegon. Dan memang jika mempunyai hewan peliharaan seperti anjing dan kucing, yang nomor 1 itu adalah harus dipastikan hewannya sehat. Jangan sampai nggak divaksin, karena kesehatan hewan untuk kesehatan manusia. Betul sekali. Wah, mantap sekali nih informasi pesan-pesan yang disampaikan oleh dokter hewan Melani. Baik, terima kasih atas waktunya dokter Melani. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktu di podcast kita pada pagi hari ini. Baik, Akang Teteh dulur sedanten, semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita bersama menjaga negeri ancaman hama dan penyakit hewan karantina dengan cara lapor karantina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.